BYD mau bangun pabrik mobil listrik 11,7 triliun di Subang. Semua izin udah beres. Lokasi oke. Potensi tenaga kerja 18.000 orang. Tapi satu hal bikin mereka was-was. Surat tugas ormas. BYD nggak gagal bangun pabrik karena tanah, tapi karena mereka nggak tahu kalau di Indonesia ada negara dalam negara. Dan yang mimpin, ormas-ormas lokal yang lebih ditakutin daripada aparat. Bro, BYD, raja mobil listrik asal Tiongkok, rencana mau bawa duit 11,7 triliun ke Subang. Targetnya pabrik 126 hektar, 18.000 lapangan kerja. Tapi proyek baru jalan, ormas nongol. Minta fee, minta royalti adat, minta rekrut 100% tenaga lokal tanpa tes. BYD bengong. Ini pabrik aja belum kelar, produksi belum mulai, tapi biaya operasional udah gede banget. Hari ini selama beberapa menit ke depan kita bedah kenapa budaya ormas plus preman politik bisa bikin investasi kabur. Kita mulai dari lapangan bro. Groundbreaking pabrik BYD di Subang, resmi kick off awal 2025. Targetnya sangar, kapasitas 150.000 unit EV per tahun, artinya satu mobil listrik keluar tiap 3,5 menit kalau lain sudah full throttle. Lahan, 126 hektar, setara 230 lapangan bola. Nilai investasinya 11,7 triliun, 70% belanja alat berat dan konstruksi langsung digelontorin ke vendor lokal. Tapi baru beberapa bulan kerja, muncul pasukan loreng-lorengan bawa stempel ormas. Misi pertama, kawal lalu lintas. Terjemahannya, stop truk material di pintu gerbang, tanya sopir. Pak, sudah setor uang lebaran belum? Sopir bingung, nanya. Lebaran masih 2 bulan, maksudnya apa? Jawabannya, budaya bang. 5 juta per truk biar aman. Kira-kira mungkin gitu kronologinya. Ini kan udah rahasia umum, gue yakin lo pasti paham. Kalau orang project nolak, skenario plan B langsung jalan. Rekam video, ancam viral di TikTok. Mereka berdiri depan mixer beton, ngomong, ini investor asing merusak lingkungan kami. Padahal beton belum kering, kerja aja belum mulai. Algoritmanya gampang, bikin noise di medsos, paksa manajemen nego supaya berita buruk berhenti. Hasilnya, konvoi 40 truk ketahan 6 jam. Semen mulai setting di drum, kerugian hari itu sekitar 600 juta rupiah cuma karena uang lebaran fiksi. Gua hampir kesedak pas lagi makan, terus lihat ada pejabat publik, sekelas wamen padahal, ngomong gini, ormas minta THR itu budaya lebaran, nggak perlu dipersoalkan. Bentar-bentar, budaya? Serius pak? THR itu berarti artinya tunjangan hantam rakyat dong pak kalau definisinya. Datang bawa kop surat, minta amplop sambil nyengir. Namanya juga tradisi, dari dulu udah gini bang, saling pengertian aja lah. Si pejabat bilang juga nggak usah dibesar-besarkan. Si bapak belum baca kali ya, data Apindo, ratusan pengusaha tiap tahun lapor pemalakan THR ormas, dari minimarket sampai proyek jalan tol, tarifnya variatif. 500.000 sampai 10 juta, tergantung negonya. Kalau nggak dikasih, ngancem, karena ngakunya putra daerah. Itu budaya atau kriminal, Pak? Intinya bro, kalau pemalakan dilabeli budaya, preman dapat karpet merah legal. Besok-besok kalau investor ogah mampir, jangan tanya kenapa. Karena tiap amplop yang dipaksa hari ini sama dengan satu pabrik yang pindah ke Vietnam besok pagi. Jadi pesan gua buat Pak Pejabat, dengan segala hormat, budaya kita gotong royong, bukan premanisme. Kalau mau jaga tradisi, jaga juga logika. Jangan kasih alasan baru untuk bikin THR preman naik jadi paket tahunan resmi. Tahun 80-an preman pakai sajam, 2025 pakai podcast, kamera 4K plus backing partai. Contoh paling baru, Rosario de Marshall alias Hercules, ketum Grip Jaya. Di satu video viral, dia ngatain para purnawirawan TNI yang minta Gibran turun. Target utama nggak main-main bos, legend Purnawirawan Sutioso. Dia ngomong gini, itu purnawirawan kampungan, bau tanah. Gatot Nurmantio, ex-Panglima TNI, langsung naik darah. Siapa dia berani hina senior? Gatot nantang. Hercules buat video klarifikasi setengah hati, minta maaf ke Sutioso, tapi sekalian ngeroast Gatot. Saya nggak takut sama Anda. Menurut gua, ini yang terjadi sekarang, ormas berubah jadi tameng politik. Grip deklarasi dukung salah satu tokoh politik. Orang kayak Hercules ngerasa dikasih karpet merah. Intimidasi berskala nasional. Kalau jenderal aja dihina bebas, apa kabar mandor proyek BYD di lapangan? Lucunya lagi, nggak ada proses pidana nyata, ini jadi ngasih pesan ke publik. Preman plus massa berkedok ormas sama dengan kekebalan hukum. Sekarang kita bedah angka kerugiannya kalau BYD nggak jadi buat pabrik biar nggak dibilang dramatis. Proyeksi BKPM, pabrik BYD fase 1 butuh 12.000 pekerja langsung plus 6.000 efek ganda vendor. Artinya dari sini aja kita udah kehilangan potensi penyerapan 18.000 orang tenaga kerja. Gila kan? Kalau pabrik BYD jadi, coba kita hitung proyeksi pendapatan dari perpajakannya.
PPh karyawan, PBB, pajak air permukaan, izin lingkungan. Ini kira-kira lebih besar dari 300 miliar rupiah per tahun. Bisa bantu nyicil utang negara ini, bos. Ada survei Apindo 2024 di 112 perusahaan konstruksi dan manufaktur. Biaya preman ormas itu mencapai 1-3% dari nilai proyek. Waduh, ini negara ormasnya pantas pada kaya-kaya. Pimpinannya biasanya mobilnya mewah-mewah nih. Ups. Artinya apa? 11,7 triliun investasi kalau bocor 2% ke pungli, setara 234 miliar lari ke amplop ilegal. 18.000 calon buruh mungkin balik jadi pengangguran, nambah beban BPJS. Daerah kehilangan ratusan miliar pajak yang harusnya bisa bangun sekolah, jembatan, puskesmas. Dan yang kita harus paham, investor global ngerti angka. Begitu lihat spreadsheet cost overrun karena pungli, mereka bandingin. Vietnam, pungli lebih kecil 0,3% karena sweeping ormas kenceng bisa masuk penjara. Thailand, pungli non-formal practice nihil, mirip-mirip Vietnam. Indonesia, slogan kementerian, ease of doing business. Faktanya di lapangan, preman bikin slogan tandingan. Ease of doing begging, datang bawa stempel minta setoran. Pesannya simple sih bro, selama biaya begging 1-3% itu dianggap normal, jangan heran kalau brand besar muter balik ke negara tetangga. Lapangan kerja kita hilang tapi lapangan pungli makin subur, pilih mana? Sekarang pertanyaan krusial, kenapa ormas di Indonesia bisa bejibun banget? Jawabannya 4 hal bro. 1. Legalitas semudah bikin akun sosmed, cukup kumpulin KTP pengurus, bikin AD, ART, kopas dari Google, setor ke Kesbangpol. Dalam 30 hari jadi deh organisasi pembela apa saja dan siapa saja. Biaya cuma materai dan fotokopi. Low barrier to entry equals high population explosion. 2. Vote bank politik. Massa sama dengan valuasi kursi. Politisi lokal butuh massa demonstrasi dan suara TPS, ormas butuh patron agar kebal. Dealnya simple. Gue pasang baliho lo ngerti kalau anak-anak gue butuh makan. Hasilnya ormas merasa punya lisensi intimidasi. Politisi dapat mesin kampanye murah. 3. Industri keamanan proyek, fee rutin tanpa tender. Setiap proyek gede dianggap lahan parkir uang keamanan. Tarif bulanan dipatok 5-10 juta rupiah per alat berat, 1-3% nilai proyek. No tender, no kontrak resmi, cash only bro. Akhirnya ormas berlomba buka cabang di setiap kabupaten dan daerah, mirip waralaba fast food, tapi menunya pungli. 4. Penegakan hukum lemah, aparat takut viral. Begitu polisi tangkap oknum ormas, media sosial dibanjiri narasi kriminalisasi rakyat kecil. Pejabat pilih aman, mediasi, nego, damai di warung kopi. Efek sampingnya adalah ormas makin sadar kamera dan jadiin tameng, malah udah makin berani live stream sweeping. Hehehehe, nasib hidup di Konoha bos. Selama 4 faktor di atas dibiarkan, jangan kaget kalau jumlah ormas nakal terus naik grafiknya. Exponential growth bukan linear. Terus gimana solusinya? Kita butuh roadmap. Kalau versi gua, jinakan bukan musnahkan. Ormas yang bener masih dibutuhin buat sosial. Yang nyasar dijinakan pakai 5 jurus. 1. Audit and rating ormas. Kesbangpol plus KPK plus Kemkumham bikin e-audit tahunan. Cek ADART, laporan keuangan, dan catatan kriminal. Hasilnya dipampang online. Hijau artinya patuh, kuning artinya warning, merah artinya bermasalah. Transparan kayak skor kredit biar publik lihat ormas mana benar-benar sosial, mana cuma sosialita ngemis. 2. Blacklist real time. Begitu ormas masuk zona merah, otomatis terblokir dari semua proyek APBN, BUMN, dan CSR korporasi. Algoritma sama kayak daftar cekal penumpang pesawat, scan nama, langsung access denied. Tujuannya, cabut insentif ekonomi preman. Tanpa duit, mereka bubar sendiri. 3. Hotline investor 24 jam plus dashboard publik. Nomor tunggal misal 112. Investor lapor intimidasi. Tiket masuk server pusat. Kasus muncul di dashboard publik, real-time counter. Polisi dan Pemda wajib tindak maksimal 24 jam. Progres disorot media. 4. Wajib punya PT untuk jasa keamanan proyek. Mau jaga proyek? Dirikan perseroan terbatas. Lengkap data kayak NPWP, BPJS, pajak, SOP, gaji UMR. Dengan begitu, Satpam Ormas berubah jadi vendor resmi, kontrol mudah, pajak masuk, tanggung jawab jelas. 5. Edukasi publik. THR paksa bukan budaya. Kampanye nasional jelang Ramadan. Berbagi itu ikhlas, bukan memaksa. Buat satire billboard, THR hak pekerja, bukan hak preman. Jadi pertanyaannya simple, ini negara hukum atau negara ormas? Kalau budaya preman THR dibiarkan, besok Tesla, VinFast, Apple pun males. Komen di bawah tim hukum kalau lu dukung penertiban loreng-lorengan atau tim ormas kalau lu bangga jadi preman berkedok budaya. Reality check ID pamit. Ingat, be real, be smart.